Bruder, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu orang tua murid, dan juga para peserta didik yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat siang berkat dalam. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan ibadah APP, pertemuan yang kelima, pertemuan yang terakhir, yang harapannya di pertemuan terakhir ini kita bersama-sama mewujudkan aksi nyata dari perenungan kita yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, ya, di dalam kita menyambut Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Maka marilah di hari yang berbahagia ini, di hari penantian kita yang menuju Paskah yang mengembirakan, kita mulai ibadah APP pada siang hari ini dengan membuat tanda kemenangan dari Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, dan anak-anak yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam pertemuan yang pertama hingga keempat yang lalu di dalam APP yang kita rayakan setiap hari Jumat itu, kita telah diajarkan mengenai makna dan tujuan dari masa Prapaskah. Kita juga telah diajak untuk kembali menyadari semangat yang hendak kita bangun di dalam masa Prapaskah pada tahun ini. Nah, kini pada pertemuan yang kelima ini kita bersama-sama akan merenungkan sekaligus harapannya membuat satu tindakan nyata di dalam diri kita masing-masing, maupun bisa saja secara bersama-sama di dalam komunitas ataupun dalam keluarga, sebagai wujud semangat pertobatan selama masa Prapaskah ini. Nah, wujud semangat pertobatan menjadi tanda bela rasa kita terhadap siapapun yang kita temui yang merasa menderita ataupun bahkan membutuhkan perhatian. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, kita semua diharapkan tergerak untuk secara nyata mengupayakan aneka cara yang bisa kita lakukan sebagai berkat bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita bersama. Mengawali pertemuan pada siang hari ini, marilah kita dengan rendah hati mengakui segala kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat belas kasih Tuhan. Kita jawab dengan ulangan, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Kobarkanlah di dalam hati kami
semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga kami berani menjadi garam dan terang dunia untuk senantiasa mau dan mampu berjuang mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus, sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bruder, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu orang tua murid, dan para peserta didik yang dikasih dan saya kasihi, ya. Pada bacaan yang kita dengarkan bersama-sama itu merupakan cara hidup dari jemaat yang pertama. Kenapa dikatakan jemaat pertama? Karena ya itu peristiwa terjadi pada saat Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Lalu Roh Kudus turun pada para rasul dan membuat para rasul memiliki keberanian di dalam memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Nah, setiap orang yang menerima kabar sukacita itu menjadi jemaat di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, kita bersama melihat bahwa cara hidup para jemaat pertama ini itu menjadi daya tarik. Kenapa menjadi daya tarik? Karena kalau kita melihat situasi pada saat itu, cara hidup mereka itu adalah cara hidup yang berbeda, yang memiliki kebiasaan yang berbeda dibandingkan dengan kebiasaan yang ada pada saat itu. Jemaat ini memiliki satu kekuatan yang mereka munculkan, itu adalah kekuatan di dalam kebersamaan. Ya, bersama-sama kita melihat bahwa ada satu peristiwa, ada satu hal juga yang dinyatakan di dalam kitab suci pada bacaan tadi adalah bahkan ada yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa bisa muncul satu keadaan yang seperti itu? Kalau kita melihat bahasa yang umum itu adalah namanya euforia, ya. Satu semangat yang muncul karena ada satu keadaan yang istimewa yang terjadi. Nah, kalau kita bayangkan memang peristiwa itu tidak jauh dari peristiwa Yesus mengalami kebangkitan dan naik surga. Maka satu euforia muncul di situ
dan membuat para jemaat memiliki semangat, memiliki satu kesatuan. Tetapi yang jelas Roh Kudus mempersatukan mereka semua ya di dalam satu persekutuan yang hidup, benar-benar persekutuan hidup ya. Kenapa dikatakan persekutuan yang hidup? Karena ya itu tadi, ada satu keikhlasan, ada satu kesadaran, ada satu yang tidak perlu terucap, tetapi tahu-tahu ada tindakan nyata yang muncul di situ. Nah itu kan satu hal yang istimewa ya. Karena kalau kita merefleksi diri kita sendiri, yang kita mungkin ada di komunitas lingkungan atau di komunitas sekolah gitu ya, hal tersebut itu kadang harus diminta dulu ya, diminta dulu satu keinginan yang kita langsung gerak cepat melakukan suatu kebaikan lah ya, yang sederhana itu ternyata tidak mudah ya, tidak mudah. Bahkan harus ada satu anjuran dulu ya, baru kebaikan yang baru muncul kebaikan dalam diri kita. Nah, Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, satu peristiwa di dalam jemaat yang pertama ini itu adalah satu peristiwa di mana mereka memiliki kepedulian dan saling berbagi yang nyata. Dan itu adalah inti dari APP kita pada hari ini. Di mana di dalam jemaat pertama ini mereka memiliki pertumbuhan untuk saling mendukung dan saling menopang permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi. Jadi permasalahan di dalam jemaat itu menjadi permasalahan bersama, tidak permasalahan individual. Dan mereka memang melihat nyata bahwa keteladanan Yesus yang dilihat oleh para rasul dan mereka lihat dari para rasul itu mereka praktekkan ya di dalam komunitas mereka. Maka tadi saya katakan ini satu euforia, karena memang itu tidak jauh waktunya dari peristiwa Yesus naik ke surga. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kita kan pada saat ini bisa dikatakan tidak ada orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga ya. Apalagi kenal Yesus secara pribadi ya. Tidak ada. Maka yang kita dengar itu satu peristiwa yang diturun-turunkan ya. Berbeda dengan saat itu. Satu kan para rasul kan ya mendengar sendiri, melihat sendiri ya. Maka menceritakan ke jemaat pertama itu lebih real, lebih nyata gitu ya. Dan lebih ada powernya, ada puasanya, karena memang mereka melihat sendiri. Tapi kalau kita kan zaman sekarang seharusnya tidak ada yang melihat Yesus secara dalam tanda kutip Yesus secara nyata gitu ya, wujud Yesus seperti apa. Maka apa yang kita ketahui itu didasarkan pada kitab suci ya, pada kitab suci ya. Maka ada yang menyatakan yang penting adalah iman. Kenapa? Karena kita tidak melihat peristiwa itu, kita tidak merasakan peristiwa itu, tetapi kitab suci menyatakan itu. Maka dengan iman kita memahami dan ikut merasakan peristiwa itu. Nah, itu adalah satu tantangan ya di era saat ini, apalagi kalau kita katakan sekarang adalah era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid. Wah. Jadi kita memiliki cara hidup baru. Sama seperti pada zaman pertama tadi ya. Kenapa mereka istimewa? Kenapa mereka banyak orang tertarik? Karena mereka melakukan satu kebiasaan baru. Sama juga kita pada saat itu juga melakukan satu kebiasaan baru. Nah, di dalam situasi yang semuanya serba baru, maka kita pun harapannya memiliki satu kuasa mengajak banyak orang melakukan banyak kebaikan, minimal satu kebaikan. Nah, di dalam kita peduli ya dan berbagi, itu menjadi kesempatan kita untuk mewartakan Tuhan itu sendiri ya, yang kita baca melalui kitab suci. Kalau pada zaman jemaat pertama itu mereka mewartakan Tuhan yang memang mereka lihat nyata, mereka pernah mengalaminya nyata para rasul. Pada zaman sekarang kita mewartakan Tuhan yang kita imani, yang kita kenal melalui kitab suci itu. Jadi, Bapak Ibu dan
teman-teman semua, cara hidup dari Jumat pertama itu adalah satu undangan, ya, satu undangan kemanusiaan, ajakan untuk kita terlibat, berbela rasa, dan kita memiliki satu kepedulian dengan orang-orang yang berkekurangan. Maka perenungan yang menjadi hal yang kita lakukan di APP yang terakhir ini, yang kelima ini adalah ya kita merenung pada diri kita sendiri. Apakah saya juga melakukan hal yang nyata? Apakah saya juga peduli dengan cara yang nyata? Atau kepedulian yang kita lakukan hanya sebatas medsos, ya? Ada satu peristiwa ya ikut berduka cita, ikut berbela rasa, ya, pakai medsos, ya, upload satu, ya. Tetapi tindakan nyatanya mungkin belum ada. Maka marilah kita mewujudkan kepedulian itu dengan satu tindakan nyata. Sebenarnya satu tindakan nyata itu sederhana. Hanya satu yang dari saya itu adalah tidak menyakiti orang lain. Entah itu menyakiti perasaan, hati, ataupun secara pribadi. Itu saya rasa tindakan nyata bagaimana kita bisa peduli pada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, kita akan susah untuk peduli. Ataupun kalau kita peduli, ya kita akan dianggap, ya ini kemarin menyakiti saya kok tahu-tahu peduli, ya. Jadi aneh. Jadi maka yang bisa menjadi tawaran saya adalah marilah dengan orang lain jangan kita, kalaupun kita tidak cocok, saya tidak cocok dengan si A, si B, tapi mereka juga manusia dan jangan disakiti. Maka kita perlu belajar untuk menerima, menghargai apa adanya. Saudara, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, menjadi refleksi kita bersama, ya, yang di dalam APP pada hari ini, bagaimana kita di masa-masa ini, ya, khususnya di masa pandemi ini. Apakah kita dapat menghadirkan wajah Tuhan yang penuh kasih, atau kita malah menghadirkan wajah yang berbeda? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya sendiri mengajak, satu hal yang bisa kita lakukan adalah tidak menyakiti hati, perasaan dari manusia lain. Maka marilah kita hening sejenak, kita resapi segala firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar dan resapi hari ini mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita hening sejenak. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini kepada kami semua. Kami diingatkan kembali untuk menjadi jemaat pertama yang selalu memiliki semangat di dalam kepedulian dan kasih, melihat setiap orang sebagai manusia yang harus dikasihi dan diberi kebahagiaan. Maka bantulah kami supaya kami senantiasa bisa dan mau menjadi pribadi seturut dengan kehendak-Mu. Kita hening untuk mempersilahkan saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua menyatakan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan yang hidup pada siang hari ini. Kita satukan doa permohonan kita di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa penutup. Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan limpah kasih-Mu pada siang hari ini. Semoga di masa Prapaskah ini kami dapat lebih sungguh mengusahakan pertobatan diri, agar kami pantas menyambut karya penebusan-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban, untuk senantiasa mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kami, khususnya saudara-saudara kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama kami lewat segala upaya yang bisa kami usahakan secara bersama-sama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kiranya segala hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, segala tugas-tugas dan kewajiban kita, dan hidup kita secara nyata di masa Prapaskah ini, kiranya dilindungi, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.